Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ratnawati dari kelas 11 AKL 1. Saya akan menjelaskan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peta konsep struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Program rencana pembangunan daerah. Pengertian umum. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan kepala daerah atau Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Kebijakan Umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap programnya sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan atau daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Kebijakan Umum APBD KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam pencapaian target. Kebijakan Umum APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 meliputi sebagai berikut. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. Ketentuan menyusun PPAS antara lain: prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan, dan program atau kegiatan yang terkait. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah sasaran SKPD yang melaksanakan. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja, belanja tidak langsung dan belanja langsung, program dan kegiatan SKPD menurut fungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, RKA SKPD meliputi sebagai berikut. Pasal 37, yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pasal 38, yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja dan anggaran penjabat pengelola keuangan daerah RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan atau dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. RKA PPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang direncanakan, diperinci sampai dengan perincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. RKA PPKD pendapatan memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. RKA PPKD belanja memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. RKA PPKD pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Struktur anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Definisi anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Berdasarkan PP 08 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, menurut PP 058 Tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik. Berdasarkan PP 08 Tahun 2006, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi anggaran pendapatan belanja daerah APBD berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4. Fungsi APBD meliputi sebagai berikut. Fungsi otorisasi merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan merupakan pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi alokasi merupakan media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi merupakan alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Siklus anggaran pendapatan belanja daerah APBD. 1. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD,
penjabat pengelola keuangan daerah PPKD, sekretariat daerah Setda, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD terdiri dari Kebijakan Umum APBD KUA, Nota Kesepakatan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Nota Kesepakatan PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran RKA. Proses penyusunan RAPBD terdiri dari penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA APBD, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS, penyusunan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA SKPD, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA SKPD, penyiapan RAPBD. 2. Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah RAPBD. Pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD, Sekretariat Daerah Setda, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Gubernur atau Mendagri. Dokumen dalam pengesahan RAPBD meliputi RAPBD, Nota Keuangan, dan lampiran-lampiran yang terdiri atas ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. Proses pengesahan RAPBD terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 1. Pembahasan RAPBD. 2. Evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 3. Penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 4. Pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 5. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. 6. Penetapan rancangan peraturan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. 3. Pelaksanaan pendapatan. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan. Bendahara penerimaan, penggunaan anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara umum daerah BUD, kuasa bendahara umum daerah, kuasa BUD. Dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah SKP Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah SKR Daerah, Surat Tanda Setoran STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran STBP. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan LPJ penerimaan. 4. Pelaksanaan belanja. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan belanja. Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Penjabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD, Bendahara Pengeluaran, Penjabat Penatausahaan Keuangan SKPD, PPK SKPD, Penggunaan Anggaran PA, Kuasa Penggunaan Anggaran KPA, Bendahara Umum Daerah BUD, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa BUD, Sekretariat Daerah Setda. Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja meliputi dokumen pelaksanaan anggaran DPA, anggaran kas, surat penyediaan dana SPD, surat permintaan pembayaran SPP, surat perintah membayar SPM, dan surat perintah pencairan dana SPPD. Proses pelaksanaan belanja terdiri dari hal sebagai berikut. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran DPA, penyusunan anggaran kas, penerbitan surat penyediaan dana SPD, pengajuan surat permintaan pembayaran SPP, penerbitan surat perintah membayar SPM, penerbitan surat perintah pencairan dana SP2D, pembelanjaan dana, penerbitan laporan pertanggungjawaban LPJ. 5. Pertanggungjawaban APBD. Pihak-pihak yang terkait dalam pertanggungjawaban APBD. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD, Penjabat Penatausahaan Keuangan SKPD, PPK SKPD, Penggunaan Anggaran PA,
Fungsi akuntansi SKPD, Sekretariat Daerah Setda, Kepala Daerah, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Dokumen-dokumen laporan keuangan SKPD meliputi laporan realisasi anggaran LRA, laporan operasional LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. 6. Pengawasan APBD. Pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Jenis pengawasan APBD antara lain sebagai berikut. Pengawasan berdasarkan independensi pengawas. 1. Pengawasan internal. 2. Pengawasan eksternal. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. 1. Pengawasan preventif. 2. Pengawasan represif. Pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. 1. Pengawasan melekat. 2. Pengawasan fungsional. 3. Pengawasan masyarakat. 4. Pengawasan legislatif. Pengawasan berdasarkan jarak pengawasan. 1. Pengawasan pasif atau jarak jauh. 2. Pengawasan aktif atau jarak dekat. Struktur kode rekening akuntansi pemerintah. Klasifikasi pendapatan pajak daerah. Klasifikasi pendapatan retribusi daerah. Klasifikasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Klasifikasi pendapatan lain-lain PAD yang sah. Klasifikasi pendapatan transfer dana perimbangan. Klasifikasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Klasifikasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Klasifikasi pendapatan bantuan keuangan. Klasifikasi pendapatan hibah darurat dan lainnya. Klasifikasi surplus dan pos luar biasa. Klasifikasi belanja dan beban pegawai. Klasifikasi belanja dan beban barang dan jasa. Klasifikasi belanja dan beban bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Klasifikasi belanja modal. Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya. Klasifikasi beban penyusutan dan amortisasi penyisihan piutang dan lain-lain. Beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain. Klasifikasi penerimaan pembiayaan, penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non-permanen lainnya. Pinjaman luar negeri, penerimaan utang jangka panjang lainnya. Klasifikasi pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non-permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, pembayaran utang jangka panjang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.